populasinya boomer itu sangat besar, namanya juga baby boomer, apa yang kejadian? Banyak orang yang bakal hilang pekerjaan kalau anak-anaknya nggak mau ngelanjutin bisnis orang tuanya. Terus banyak juga hal yang akan berubah dari sosial dan political dan cultural impact juga. Sekarang kita as generation goes by, culture kita tuh beda-beda. Contoh di government juga, presiden, bukan wakil presiden sekarang Gibran ya. Cuma dari presiden, dari apa sih, menteri-menteri, dari pemerintahan itu majorly yang ngurus itu tuh baby boomer. Kamu tahu meme yang identify as a fox gak sih? Ya, tau lah, banyak seperti itu ya. Enggak, yang mereka sebutnya furries. I'm happy that my dad actually start calling me by my pronoun. I identify as a fox. Terus tiba-tiba ada klip berikutnya, Father, ya, terima kasih. Kamu udah maksud gue pas aku pas kecil. Kenapa? Aku ngeliat video ini terus dia ngomong, you're welcome, son. Kamu tau meme itu gak sih? Ya, tau lah. I'm so happy my dad actually called me as a fox, as my current pronoun. Terus aku kayak, Dad, thank you for bashing me when I'm young. Papanya, oh, you're welcome, son. Tahu kan? Ya itu dari cultural difference juga lah. Dunia ke depan tuh makin kayak gimana, bakal kayak gimana tuh ke depannya. Itu satu hal yang menarik. Yang Koko sendiri tidak tahu, kita bisa melihat ke depannya kayak gimana. Ya, ke depannya yang kita lihat sekarang, kita lihat aja Gen Alpha gitu. Lebih banyak orang yang kita sebut iPad Kid, dimana mereka sangat dimanja. Sekali mereka lepas dari iPad, mereka bisa teriak-teriak. Lihat nggak itu video anak kecil yang di supermarket gitu, nggak bisa diomongin gitu. Kalau misalnya lepas dari HP atau apa, mereka dihukum gitu, nggak boleh pegang HP gitu. Langsung di supermarket, di public gitu, ngerusakin barang, semua dijatuhin, gelas dipecahin gitu. Ya orang tuanya mau ngapain? Kita bukan orang kontra Gen Z loh ya. Gen Z juga kadang-kadang ada benernya. Cuman bukan berarti kayak papa mama nenek kakek kerjain ke kita dulu kayak mukul pakai rotan atau kayak gimana tuh, it's not wrong gitu loh. Soalnya setiap orang tua tuh punya cara mereka sendiri untuk mendidik anak. Menurut aku sih begitu ya. Enggak. Nanti papi nonton video ini, aduh ini mencemarkan nama baik papi. Enggak juga. Cuman ya setiap orang tuh punya caranya mereka sendiri untuk mendidik anak. Bukan berarti semuanya benar, bukan berarti semuanya salah. So, dulu juga pasti ada salah. Ya, dulu juga pasti ada salahnya. Bukan berarti semua benar. Sekarang siapa tuh ada yang lebih benar juga, ada aja. Kita harus bisa mengawinkan itu berdua. Jadi ya tidak terlalu dimanja, cuman tidak terlalu kasar juga gitu loh. Harus ada balance in between lah. Itu masalah culture lah ya. Terus Terus ya hubungannya apa ini sama membuat generasi muda lebih kaya? Kan Koko barusan ngomongin masalah government ya. Jadi kalau misalnya apa sih government itu di manage dengan orang-orang yang culture-nya berbeda, yang di raise dengan orang-orang berbeda, dengan pandangan yang oke, kita mau membenefitkan kita sendiri, soalnya manusia adalah pada dasarnya orang yang egois. Di Jepang contoh kayak orang-orang tua tuh pada diprioritaskan dan lain-lain dengan sistem government. Cuman anak-anak muda sekarang pada stres, pada depresi semua. Bahkan anak-anak muda pun gak ada yang mau punya anak. Kenapa? Soalnya gak punya kapasitas finansial untuk mensupport keluarga. Dulu zaman-zaman tradisional laki-laki semuanya harus provide buat the family, dimana cuman bisa single income cowok kerja di pabrik, work in a factory, terus bisa give food to his wife and 3 of his children gitu ya, just by working on a factory. Sekarang ini masuk akal atau enggak? Enggak. Cowok kerja full time di kantor pun yang kerjaan white collar, buat nge-support istri, buat nge-support anak tuh nggak bisa. Buat bayar mortgage rumah pun, buat bayar KPR rumah, itu udah bisa 3/4 dari gaji mereka. Gimana caranya buat feed anak-anak gitu ya. Pasti banyak shifting di sana. Dimana kalau misalnya kepemerintahan tuh diganti sama Gen Z, diganti sama anak-anak yang lebih muda, rules dan regulation sekarang itu bakal jauh berbeda. Itu ada dampak finansialnya juga dan ada dampak politiknya juga. Itu dia boomer gedon. Terus ada beberapa potential risk dan challenge. Satu adalah ya inheritance inequality, dimana orang-orang yang tidak siap untuk melanjutkan tiba-tiba jebret harus melanjutin, gak tau apa-apa. Itu salah satu resiko. Jebret. Terus reform of government. Kalau misalnya semua boomer diganti tuh sama, bukan semua sih,
banyak dari boomer diganti menjadi anak-anak muda yang menjalankan kepemerintahan, banyak juga regulasi-regulasi yang bakal diganti. Dan dunia akan mengalami sebuah revolusi yang awal-awalnya sangat tidak stabil. Itu adalah satu resiko yang ke depan akan mungkin kejadian. So, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, investasi leher ke atas, di mana kita harus mempelajari culture sekarang, culture orang lalu, dan kita harus bisa memulai identify peluang-peluang ke depan tuh kayak gimana, dari properti, dari saham, dari peluang bisnis dan lain-lain. Kira-kira apa sih yang bakal ngetren ke depan? Kita harus punya persiapan. Bagaimana cara paling mudah untuk investasi leher ke atas? Dengan cara nge-follow ini. Bukan berarti kita paling pinter loh ya. Cuman kita juga sekarang sedang sekedar sharing bareng-bareng belajar kan, sambil ngobrol santai, sambil ngopi ceritanya. Ya, kita juga sambil riset soalnya kita juga sekarang lagi melakukan persiapan untuk apa yang akan kejadian ke depan dari tahun 2026 sampai tahun 2030 ke atas. So, kalau kita tahulah beberapa informasi-informasi lain ke depan dan lain-lain, kita juga bakal sharing-sharing di sini. Jadi kita bisa mulai membuat persiapan bareng-bareng. Gratis kok subscribe. Gratis kok subscribe. Sila. Ayo kita bantu support channel ini sampai 1000 subscriber di akhir tahun ini atau awal tahun depan 2025. Terus nomor 2, carilah peluang investasi ke aset, bukan ke liability. Kenapa? Kalau kamu taruh di cash, sekarang cash gak masalah lah ya, dikit-dikit buat mempersiapkan untuk satu peluang. Cuman kalau kamu takut masalah ini, takut harganya tambah mahal, mulai beli liability seperti mobil, seperti kayak ya hal-hal yang ke depan tuh value-nya bakal turun, dimana tidak akan memberikan kamu cash flow ke dompet kamu sendiri, malah mengeluarkan duit dari dompet kamu. Itu adalah sesuatu tindakan yang menurut aku kurang bagus lah. Kenapa? Soalnya begitu opportunity-nya datang, kamu belum siap secara finansial, secara otak, secara mental. Jadi gimana? Ya kalian harus mempersiapkan diri kalian sendiri juga secara finansial. Caranya gimana? Ya either harus investasi ke aset, bukan ke liability, yang menghasilkan cash flow lagi kepada kamu sendiri. Tugas nomor 3, bersosialisasi. Banyak orang-orang sekarang tuh ngaku-ngaku introvert, gak mau sosialisasi dan lain-lain. Kamu tidak terlalu ngerti apa yang orang lain bakal pikirin, culture dari orang lain, gimana sih cara orang lain berpikir. Kalau misalnya kamu gak ngerti sama cara itu, it will be a little bit hard for you in the future lah. Contoh kemarin COVID-19 orang karantina udah hilang tuh 2 tahun, gak ketemu orang sama sekali dan lain-lain. Berarti banyak orang-orang sekarang tuh ilmu sosialnya kepotong 2-3 tahun gara-gara COVID-19 ini. Dan cara untuk kita untuk menjadi lebih dewasa dan untuk lebih sadar lah dengan apa yang orang lain pikirin, dengan apa yang akan kejadian ke depan dan lain-lain. Caranya apa ya? Bersosialisasi dan ambillah lebih banyak resiko. Kalau misal kamu masih muda, silakan kamu jalan-jalan ke klub atau kemana, ketemu orang, gak usah malu-malu. Kalau misalnya kamu ngambil resiko, kamu dijudge juga, lu baru ketemu sekali toh sama itu orang, besok-besok juga lupa, gak tahu sama lu siapa. Yang penting lu dapet itu social skill gitu ya. Social skill itu sangat penting menurut Koko. Touch grass. Apa? Keluarlah dari kamar kalian dan peganglah rumput. Touch grass dan keluarlah dari zona nyaman. So itulah beberapa tips dari aku ya, yang bisa diimplementasikan sekarang. Ambillah resiko, bersosialisasi, buatlah persiapan secara finansial, dan buatlah persiapan secara ilmu. Dan investasi leher ke atas juga. Bukan berarti bayar kursus yang berbayar begitu sampai 10 juta gitu loh ya. No, baca buku, bertanya ke orang yang udah pernah emang benar mengalami, nonton podcast gratis, baca artikel dari internet. Banyak cara-cara investasi leher ke atas yang gratis. Investasi itu bukan berarti investasi secara finansial. Investasi waktu, itu maksud Koko. Investasi waktu juga bisa. Bukan cuma investasi itu secara finansial semuanya. Bukan berarti investasi itu investasi finansial. Investasi itu bisa investasi finansial, bisa investasi waktu, bisa investasi tenaga. Itu adalah semua investasi. So, kita ngopi merantau, kita ingin membawakan perspektif orang luar kepada orang-orang di Indonesia. Apa yang kita belajar dan pengalaman-pengalaman kita.
Kalau kalian merasa channel dan ini membantu dan video ini membantu, silakan like, comment, dan subscribe. Dan kita punya goal di akhir tahun ini sampai akhir tahun depan, setidaknya kita punya 1000 subscriber. Yang subscribe, amin, cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.